Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sedang berada di Yayasan Bina Al-Amin untuk melakukan wawancara secara langsung untuk mengenal lebih jauh tentang peran, program, serta kontribusi Yayasan Bina Al-Amin. Mari kita masuk ke dalam. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lala yang sudah meluangkan waktu untuk kelompok kami dalam rangka mengerjakan tugas untuk UAS mata kuliah AIK dan Bahasa Indonesia. Mungkin yang pertama yang kami akan ajukan adalah kapan Yayasan Bina Al-Amin ini didirikan dan apa yang melatar belakangi atau motivasi utama dalam pendiriannya. Alhamdulillah, kalau yayasan itu sendiri berdiri sebelum ketua yayasan memiliki lembaga pendidikan ini gitu ya. Itu di tahun 1998 sudah terbentuk Yayasan Bina Al-Amin ini. Nah, terus beberapa kepengurusan yang dibawa pada saat mahasiswa itu pakem. Akhirnya Ketua Bapak Amin sebagai Ketua Yayasan ingin mengaktifkan kembali, tetapi dengan sistem pengurusan yang berbeda atau di dalam kepengurusan yang berbeda sesuai kesepakatan anggota sebelumnya. Karena yang lain sudah punya keluarga masing-masing dan sudah punya kesibukan masing-masing. Akhirnya dialihkanlah kepada Yayasan Bina Al-Amin yang sekretariatnya di GBI. Itu mulai aktif kembali di sekitaran 2004. Nah, mulai kita menyusun kembali kepengurusan di bawah Ketua Yayasan sama Bapak Amin. Kepengurusannya kita lebih kepada yayasan di keluarga. Jadi semua pengurus yang di keluarga itu adalah pembina, sekretaris, bendahara, itu semua di bawah kepengurusan atas nama keluarga gitu ya anggotanya. Ya, selaku perintis itu di tahun 2004 akhirnya kita memotivasi diri sendiri ya untuk, karena badan hukum sudah ada, yuk kita mulai lagi, berawal dari minat masyarakat yang ingin belajar Al-Quran pertama. Akhirnya peminatnya juga beranjak meningkat, terus datang lagi masukan dari masyarakat. Di sini ini kan di GBI itu bloknya banyak. Nah, ini adalah salah satu tahap terbaru. Jadi diusulkan bagaimana kalau ada taman kanak-kanak, jadi diresmikan. Akhirnya pada tahun 2024 kita mengurus segala sesuatunya dan alhamdulillah bisa dilegalitaskan, karena semua yang memotivasi kami bisa berdiri seperti ini adalah dari inisiatif masyarakat yang ingin anak-anaknya belajar di taman kanak-kanak. Yang kegiatan yang memang di bawah naungan yayasan seperti pendidikan dan bakti sosial. Ini bisa dilihat untuk bakti sosialnya. Kita ada panti yatim, itu kita memang bukan merumahkan anak-anak panti ya, tetapi kita sebagai pendampingan atau pembinaan ya. Nah, pembinaan anak-anak yatim ini kita mensubsidi lah gitu ya, atau ikut sebagai fasilitator dalam menyantuni anak yatim dan duafa. Nah, kita bisa misalkan ada donatur yang mau menyumbangkan hartanya yang berlebih, kita salurkan. Nah, kita jadi seperti itu. Anak-anaknya tidak di sini. Yang kedua itu ada baksos yang memang 1 tahun itu bisa 2 kali, ada juga zikir bersama yatim.
Kalau rutinnya 1 tahun itu ada 4 kegiatan di yayasan. Tapi selain di bakti sosial ada juga pendidikannya. Nah, kebetulan saya di pendidikan yang baru ada itu di Taman Kanak-kanak, terus TPA dan juga bimbel. Untuk selanjutnya mudah-mudahan di jenjang-jenjang SD, SMP dan SMA. Amin ya, Amin. mudah-mudahan. Tapi sekarang masih fokus di Taman Kanak-kanak. Mungkin itu saja. Ya, ada tour and travel ya. Tour and travel ini kita menyediakan jasa angkutan dengan bermitra kepada rental, yang rental tersebut juga merupakan sebuah donatur ya di Yayasan Bina Al Amin. Jadi yang donatur kita itu punya apa nih bidangnya, kita kembangkan, kita promosikan, dan itu berhasil alhamdulillah di bidang rental. Ada juga di bidang biro umroh dan haji. Nah, kita memasarkan untuk pelayanan ibadah umroh dan haji. Nah, dari situ ketua yayasan juga mendampingi untuk penyelenggaraan ibadah umroh. Jadi sebagai pembimbing di travel umroh dan haji tersebut. Itu sebetulnya kita tidak mendirikan sendiri, tetapi masih bermitra. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendirikan KBIH gitu ya. Karena itu perlu dana yang besar dan izin yang luar biasa, memerlukan dana, sehingga kita masih bermitra. Nah, itu pun kemitraan itu dari donatur-donatur yang memang dikembangkan untuk marketingnya. Jelas ada sinerginya. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan itu sangat berkaitan ya, sangat bersinergi. Contohnya dengan Taman Kanak-kanak dan santunan. Nah, kita menyelenggarakan santunan biasanya nih sebentar lagi di bulan Ramadan. Nah, itu ada sinergi dengan orang tua murid yang memang mau melaksanakan pembayaran zakat, fitrah misalkan ya, atau anak-anak yang ikut menyumbangkan sembako ya untuk program dari tadi yayasan santunan. Jadi misalkan anak-anaknya itu jadi programnya berkesinambungan atau saling berkaitan dengan program yang ada di lembaga pendidikan. Dengan anak-anak mengumpulkan bahan-bahan sembako terus disumbangkan, nah itu sangat bersinergi. Atau mungkin dengan tahfidz ya. Jadi itu banyak peserta didik yang memang menjadi peserta tahfidz atau yang belajar tahfidz ya di program tahfidz tersebut. Ataupun tadi dengan travel ya, itu sangat bersinergi. Contohnya seperti kegiatan manasik haji yang ada di pendidikan Taman Kanak-kanak. Kita mengumpulkan orang tua untuk bisa memperagakan peragaan manasik umroh misalkan atau manasik haji. Nah, itu bersinergi sekali. Nanti ketika ada orang tua yang sudah tersentuh dan ada siap dananya, kita memfasilitasi gitu untuk pelaksanaan ibadahnya yang real ya kan. Kalau edukasinya di sekolah dilaksanakan, sinerginya dengan yayasan dan pendidikan atau sekolah itu kita saling mendukung gitu ya. Jadi berkembang program-program di yayasan itu berkaitan dengan tadi di sekolah ya, atau di TK. Di TK. Jadi bersinergi juga alhamdulillah. Ada yang sudah kita pasarkan seperti travel umroh. Jadi ada orang tua murid yang ikut berumroh di travel kami gitu ya. Betul. Ada juga yang berdonasi untuk kegiatan yatim piatu santunan ada ya. Jadi sangat bersinergi. Betul.
Lalu Ibu, apakah anak-anak TK yang berasal dari keluarga yatim atau duafa mendapatkan akses khusus atau dukungan tambahan dari yayasan, baik di sekolah maupun dalam program lain? Ya, kita untuk khusus di dunia pendidikan ada pool beasiswa untuk anak yatim, karena kita juga mencarikan donaturnya gitu ya dari pihak yayasan. Subsidi silang kepada dana pendidikannya. Jadi ketika ada donatur yang siap menampung untuk penyelenggaraan pendidikan anak di taman kanak-kanak kita fasilitasi. Jadi pure gitu itu dari donatur. Ada yang seperti itu. Ada jadi dibiayai oleh yayasan. Nah, ada juga yang memang dari pihak yayasan membiayai SPP-nya saja, misalkan kegiatannya silahkan orang tua disesuaikan. Jadi bagaimana kemampuan orang tua, gratis uang pangkal, memang di sini mah gratis, tidak ada itu. Tapi kalau mau ikutan kegiatan-kegiatan itu berarti silahkan mamahnya menabung sesuai kebutuhan. Yang jelas SPP mah sudah digratiskan. Oke. Lalu Ibu, apakah ada kesempatan bagi siswa TK untuk berinteraksi atau berkegiatan bersama peserta rumah tahfiz atau penerima santunan secara rutin? Maksudnya jadi penerimanya Ya, gitu. betul. Oh iya. Untuk di TK-nya itu ya, alhamdulillah sudah ada, tapi di kita sih memang alhamdulillah tidak terlalu banyak ya, tapi di lingkungan TK itu ada gitu ya. Ada yang diberikan. Jadi memberikannya kalau di peserta didik TK itu sendiri kita hanya di dunia pendidikannya aja dibebaskan, tapi kalau di apa tadi teh? Untuk rumah tahfiz. Nah, rumah tahfiz ya digratiskan, belajar ngajinya kita itu. Gitu. Kalau untuk karyawan kita misalkan di Yayasan Bina Al-Amin itu karena tidak terlalu banyak ya kegiatannya, karena kegiatan yang ada di yayasan kita biasanya melibatkan guru-guru. Nah, berarti perekrutan staf karyawan yang di TKIT Bina Al-Amin itu sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan ada staf pengajar ya diutamakan yang memang S1 gitu. Terus khusus untuk sesuai kebutuhan. Kalau di administrasi kita butuhnya berarti yang pengalaman di bidangnya. Nah, itu yang terutama tidak ribet-ribet kalau jadi staf pengajar dan staf karyawan di sini. Satu yang memang jujur, berdedikasi, dan memang dia kalau di taman kanak-kanak menyenangi anak-anak sesuai keilmuan yang memang akan ditempatkan pada job desk-nya masing-masing. Nah, kebetulan di lembaga TKIT Bina Al-Amin ini kita ada selain memberikan kurikulum merdeka dari Kemendikbudristek. Nah, itu ada kurikulum yayasan juga yang disampaikan kepada kami selaku pengelola TKIT Bina Al-Amin, yaitu pendidikan agama Islamnya. Jadi di situ pendidikan karakter agama Islamnya, terus budi pekertinya itu ada plusnya di situ. Jadi kita mulai dari pembiasaan, terus belajar sholat duha, yang tadi itu ada Jumat berkah ya, anak-anak mengumpulkan infak, terus orang tuanya di bulan suci Ramadan juga bisa menyumbangkan, mendidik orang tua untuk menyisihkan sebagian rezekinya di Yayasan Bina Al-Amin. Jadi banyak sekali penanaman nilai agama dan moral. Salah satunya adalah pembiasaan pagi di sini. Baca Asmaul Husna, surat-surat pendek, bacaan sholat, terus karakter atau etiket yang akan disampaikan oleh guru-guru kepada peserta didik gitu. Setiap pagi anak-anak juga belajar Iqra.
Betul. Kita setiap menyelenggarakan kegiatan yang diprogramkan oleh yayasan, otomatis selalu melibatkan orang tua murid, lingkungan sekitar, atau majelis-majelis taklim. Kalau di RW, kita juga pernah ada bantuan dari anggota dewan. Di lingkungan sekitar itu biasanya kita memberdayakan majelis taklim. Kita bekerja sama juga dengan majelis taklim dari RT 1 sampai RT 9 itu satu RW, kompak semuanya, dan alhamdulillah beberapa program yayasan terus berjalan. Penyebaran informasinya satu melalui spanduk, melaluinya sosial media, terus melalui status WA. Itu yang genjreng itu. Kalau jalur langitnya si bapak itu selalu di luar nalar kita, biasanya hanya pasang SW aja, pasang status WA aja gitu ya. Yang mau belajar tahfidz, tapi memang di beberapa program itu yang biasanya melejit gitu ya. Nah, itu biasanya di santunan donatur. Nah, kalau TK itu sendiri penyebaran informasinya kita bisa melalui guru-guru menyebarkan brosur ataupun spanduk di setiap perumahan. Dan juga yang paling dahsyatnya itu adalah dari mulut ke mulut. Alhamdulillah keberhasilannya kita bersyukur ya, sudah banyak kemajuan dari mulai tahun 2024 kita merintis penyelenggaraan pendidikan khususnya dan juga santunan. Untuk kesulitannya ya kita memang masih banyak yang perlu dibenahi ya. Sulitannya memang dari dana ya. Kesulitannya dari dana. Ya kita memang berharapnya jalur langit ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Allah berikan diberikan kelancaran gitu. Amin. Untuk tahun-tahun berikutnya memang lebih berhasil lagi dalam pencapaian program-program yang dilaksanakan di Bina Al-Amin. Dan Bu, apakah harapan Bunda untuk di masa yang akan datang? Oh, harapan saya. Iya. Harapan saya ya jadi pengen nangis. Jadi harapan saya apa yang sudah saya rintis, harapan saya karena ini adalah aset keluarga, harapan saya anak-anak saya itu bisa meneruskan. Memang ini adalah aset pahala ya, pahala akhirat. Mudah-mudahan tidak hilang nih aset ini. Jadi semua diteruskan oleh anak-anak saya, insya Allah bisa berkembang lebih pesat lagi. Saya harapannya ingin mendirikan KBIH, terus juga harapannya ingin ada lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, dan yang lain. Terus terang itu butuh perjuangan. Nah, mudah-mudahan anak saya bisa meneruskan hal ini. Terima kasih. Iya. Kiat-kiat apa yang bisa disampaikan untuk para perintis Bu yang ingin mendirikan seperti Yayasan Bina Al-Amin? Saya juga masih perintis ya, bukan pewaris. Nah, dalam memulai siap menerima tantangan dan hambatan itu selalu ada, tetapi ketika itikat baik itu semuanya diserahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Moto hidupnya untuk yayasan dan lembaga, moto hidupnya adalah teruslah berbuat baik, dan ketika kita melakukan kebaikan hilangkan. Jadi maksudnya itu dilupakan kalau kita sudah melakukan kebaikan, tapi ketika kita melakukan kesalahan perlu kita memotivasi lagi supaya kita lebih baik lagi. Dan satu lagi, teruslah menjaga amanah, karena amanah adalah amal ibadah yang akan kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Ya,
Alhamdulillahirabbil alamin, untuk wawancara tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan sudah selesai dilaksanakan. Sekian dari kami kelompok 3, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.